wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Triani dengan NIM 101119037, kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan, Stikes DTH Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logaritma triase metode STAR. Buat teman-teman yang pernah ke rumah sakit, khususnya ke ruangan IGD, di sana kalian akan menjumpai garis-garis yang berwarna-warni. Garis-garis ini biasanya diletakkan di lantai IGD. Garisnya seperti ini ya. Garis-garis itulah yang disebut dengan triase. Nah, apa sih sebenarnya triase itu? Jadi, triase adalah pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya cedera atau penyakit serta kecepatan penanganan dan pemindahannya. Lalu, apa sih tujuan dari tindakan triase ini? Jadi, tujuannya adalah untuk dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, triase ini merupakan pintu masuk paling awal, jadi sebagai garda utama dalam pemilahan korban gawat darurat. Jadi, pemilahannya juga harus berdasarkan skala prioritasnya, sehingga pasien atau korban tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ketika pasien diantar ke IGD, di sana petugas kesehatan atau tenaga medis akan melakukan penilaian awal. Penilaian ini biasanya disebut juga dengan primary survey. Nah, jadi apa aja sih yang dinilai? Jadi, yang dinilai di sini adalah ABCD. Apa sih ABCD itu? Yang pertama itu airway. Airway yaitu kepatenan jalan nafasnya. Ada atau tidak sumbatan jalan nafasnya. Lalu yang kedua adalah breathing. Breathing yaitu status pernapasannya. Lalu yang ketiga itu circulation. Circulation dengan dilihat ada tidaknya pendarahan yang berlebihan. Lalu yang selanjutnya itu disability. Disability yang dinilai adalah respon atau kesadaran pasien. Saat ini tidak ada standar nasional baku untuk triase. Nah, metode triase ini banyak dipakai itu baik di lapangan atau di rumah sakit. Nah, di lapangan ini biasanya penanganannya untuk korban massal seperti bencana alam. Nah, itu yang digunakan adalah Simple Triage and Rapid Treatment atau STAR. Jadi, STAR ini adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Jadi, warna di sini dibagi menjadi 4, yaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna hitam. Yang pertama adalah untuk labelisasi warna merah atau prioritas pertama. Kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien ini mengancam jiwa atau fungsi vital, sehingga pasien itu harus memerlukan tindakan yang segera. Misal, pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan penanganan yang cepat. Lalu yang kedua, misal pasien dengan gagal napas. Terus yang ketiga, misal pasien dengan pendarahan hebat. Pasien-pasien dengan kondisi seperti ini masuk sebagai prioritas utama di labelisasi warna merah. Pasien dengan kondisi gawat darurat. Lalu yang kedua adalah untuk labelisasi warna kuning atau prioritas kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Misal, pasien dengan patah tulang besar, pasien dengan fraktur misalnya, terus pasien dengan
luka bakar. Luka bakar di sini biasanya luka bakar dengan derajat yaitu 2 dan 3, atau juga pasien dengan trauma torak atau pasien dengan tusukan. Itu termasuk ke dalam pasien-pasien dengan prioritas kedua. Yang ketiga adalah labelisasi warna hijau atau prioritas ketiga. Kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat. Keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien dengan kondisi apa yang masuk ke dalam kategori tersebut? Yaitu misal pasien dengan cedera yang tidak mengalami penurunan kesadaran dan dapat melakukan mobilisasi secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda. Dan juga pasien dengan luka bakar. Luka bakar di sini adalah derajat 1. Bisa juga pasien dengan fraktur minor atau tertutup. Lalu selanjutnya adalah labelisasi hitam atau prioritas keempat. Kenapa dikatakan demikian? Karena pasien itu tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Misalnya pasien dengan kondisi seperti apakah yang masuk ke dalam labelisasi hitam ini? Contoh, pasien yang sudah meninggal atau pasien yang dalam kondisi kritis di mana kesempatan atau peluang untuk hidupnya sangat sedikit. Jadi, pasien-pasien itu masuk dalam labelisasi keempat atau prioritas keempat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.